Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kepala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Bapak kepala. mantan kepala. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Mohon baik, izin sehat. mengganggu waktunya untuk hari ini. iya. Ini ada tugas tiang dari calon guru penggerak Iya, untuk mewawancarai baik itu seorang pimpinan maupun mantan kepala sekolah dan sebagainya untuk bagaimana beliau-beliau dalam pengambilan keputusan baik itu terkait dilema etika maupun bujukan moral. Mohon izin Pak Kepala, mantan kepala. Baik. Pertanyaan pertama nih Pak Kepala, mohon izin bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi apakah kasus-kasus itu merupakan dilema etika atau bujukan moral Bapak Kepala? Karena kalau dilema etika itu yang benar dan benar, kalau yang bujukan moral itu kasus yang benar dengan salahnya. Bagaimana menurut Pak Kepala? Iya. Baik, terima kasih ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat Pak Sabahandi menjadi calon guru penggerak angkatan keberapa nih? Angkatan 9 Pak Kepala. Angkatan ke-9. Baik. Begini, ketika kita menjadi kepala sekolah, kita berarti di situ posisi kita sebagai manajer, sebagai leader ya. Kompleks lah. Karena itu tentu menjadi kepala sekolah itu tidak lepas dari permasalahan dalam perjalanan menjadi kepala sekolah. Pasti itu. Apapun bentuk masalahnya. Termasuk yang tadi dilema etika maupun bujukan moral. Menurut saya gini, bagaimana mengidentifikasi permasalahan yang muncul di sekolah ya. Kalau saya sederhananya begini Pak Andi ya, masalah apapun di sekolah ini kita jangan lepas dari prosedur ya. Tentu di situ diawali dengan identifikasi permasalahan ya. Nah, di identifikasi permasalahan ini kita akan bisa tentukan masalahnya itu kategori ringan atau berat kan itu dulu ya. Ketika masalahnya ringan, maka solusinya mungkin bahkan bisa langsung ya, bisa langsung diselesaikan. Atau mungkin menggunakan prosedur pun tidak terlalu lama, tidak perlu lama-lama. Lah ketika permasalahannya kategori berat, ya, tentu prosedurnya beda. Di situ harus ada tahap observasi dari seorang pimpinan ya. Katakan ada masalah dari si A, katanya si B dan si C dan lain-lain. Tentu kepala sekolah di sini tidak bisa langsung percaya, oh ya ini masalah mengapa, kenapa terjadi begini. Tentu sebagai kepala sekolah, prosedur awalnya adalah pemantauan dulu. Benar enggak ini? Gitu ya. Benar enggak ini ada menjadi masalah bagi sekolah gitu kan. Nah, setelah itu dengan observasi itu kita bisa mendapatkan informasi awal. Nah, setidaknya benar tidaknya itu menjadi masalah sekolah, iyakah itu gitu kan. Mungkin bisa Pak mantan kepala bisa mencontohkan mungkin kira-kira kasusnya seperti apa? Baik, ini akhirnya untuk lebih eksplisitnya ya, lebih tersuratnya mungkin saya menceritakan aja kasus yang pernah saya temukan ya. Salah satu yang tidak bisa saya lupakan ini yaitu kasus masalah guru honor di mata pelajaran seni budaya. Waktu itu dilemanya begini Pak Andi ya, di sekolah saya ini butuh guru seni budaya 2 orang karena kelasnya banyak ya, rombelnya banyak, jam seni budaya juga sangat banyak, sehingga ada guru tetap hanya 1 orang. Otomatis saya harus mencari guru honor dan alhamdulillah ada 1 orang guru honor di sana di seni budaya. Awal-awal tidak ada masalah. Saya terus terang aja setiap akhir tahun selalu mengadakan apa yang namanya penilaian kinerja. Ketika itu baru-baru awal-awal penilaian kinerja di sebuah sekolah ya, itu sepertinya tidak ada masalah guru-guru saya. Ada beberapa guru yang nilai penilaian kinerjanya itu agak rendah ya, cukup lah katakan, belum baik tapi cukup. Tapi bisa kita bina lah, ya bisa kita bina. Ada beberapa orang.
Tetapi di tahun itu ada keluhan-keluhan dari siswa ya. Nah, keluhan dari siswa, guru seni budaya ini begini Pak, ini begini. Kemudian ada beberapa guru yang lain menyampaikan hal yang senada. Yang menguatkan. Ya, yang menguatkan itu. Mendengar info ini, saya tidak langsung menjas guru ini harus diberikan tindakan, enggak. Nah, tadi saya identifikasi dulu permasalahan seperti ini. Nah, akhirnya saya coba observasi. Ketika guru mengajar, saya pantau. Dan beliau tidak tahu kalau saya memantau. Observasi di luar kelas saja. Sepertinya dari pantauan saya, ya ketika dia mengajar biasa-biasa saja ya. Tidak ada, belum kelihatan. Nah, akhirnya saya harus klarifikasi nih. Saya panggil yang bersangkutan. Nah, saya panggil, saya coba bicara baik-baik. Ada keluhan tidak? Nah, ya, sepertinya guru yang bersangkutan merasa nggak ada apa-apa. Katanya menjalankan tugas aman-aman saja, tidak merasa ada apa-apa. Baik. Nah, kebetulan nih Mas Andi, Pak Andi, karena waktu itu bulan September ingat saya, dan di sekolah saya sudah bentuk tim penilaian kinerja. Menyikapi masalah ini, saya ajukan aja dari jadwal yang sesungguhnya biasanya pertengahan Oktober, ini akhir September saya ajak memulai teman tim untuk melakukan penilaian kinerja kepada semua guru, baik guru tetap maupun tidak tetap, termasuk yang bersangkutan. Tim penilaian kinerja bekerja mulai menilai dan dihasilkanlah penilaian kerja terhadap yang bersangkutan ini. Nah, hasilnya jauh di luar dugaan saya. Hasilnya itu di bawah cukup, artinya kurang. Wah. Yang tim yang menilai pun saya coba, saya minta penjelasannya, klarifikasi. Benar ini nilai kok seperti ini? Memang begitu adanya. Ketika dikunjungi di kelas seperti ini Pak. Lalu saya juga punya di penilaian kinerja itu Pak Andi ya, kan ada konsekuensinya, reward and punishment gitu kan. Itu harus, ketika nilainya bagus kita berikan apresiasi entah apa bentuknya, ketika kurang bagus mungkin kita adakan pembinaan, ketika sangat kurang ya ini harus ada konsekuensinya. Mengapa? Karena kan Pak Andi tahu Ekmel ini termasuk sekolah favorit ya. Saya harus menjaga mutu sekolah ini. Ketika nilainya seperti ini, kompetensinya nggak bisa kita harapkan lagi. Nah, akhirnya langkah terakhir yang bersangkutan kita panggil, kita hadirkan untuk klarifikasi mengapa nilainya seperti ini dan sebagainya. Nah, disitulah akhirnya saya menemukan jawaban dari yang bersangkutan. Ternyata sekian bulan terakhir yang bersangkutan punya masalah berat setelah orang tuanya meninggal. Setelah orang tuanya meninggal, dia sehari-hari memang tidak fokus, termasuk di pembelajaran. Nah, disitulah dia mengaku saya minta macam-macam. Saya gali terus kan. Saya gali, ya Pak, saya memang tidak fokus Pak. Nah, akhirnya jurus terakhir saya pakai, kalau begini Anda mengajar di sekolah ini nggak bisa diteruskan. Karena apa? Sekolah ini membutuhkan guru yang kompeten. Ketika seperti ini pembelajaran, hasil penilaian seperti ini, Bapak tidak bisa saya pertahankan. Nah, saya minta resign lah. Saya BAP dengan pendekatan dan sebagainya. Akhirnya yang bersangkutan bersedia demi kebaikan dia. Nah, akhirnya saya BAP, tanda tangan untuk resign sementara. Iya, jadi saya nonaktifkan hari itu juga. Selesailah sementara masalah terkait dengan guru ini. Itu pengalaman saya. Benar Pak. Berarti yang Pak Kasbi tadi sampaikan itu adalah termuat juga di dalamnya adalah langkah-langkah ya, langkah-langkah prosedur yang Bapak lakukan untuk menangani kasus itu. Pertanyaan berikutnya Pak, hal-hal apa sajakah yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus sebagaimana yang digambarkan tadi?
Ya. Jadi begini Mas Pak Andi ya, yang saya pandang sangat efektif untuk menyelesaikan setiap permasalahan di sekolahnya. Pertama itu intinya adalah komunikasi. Komunikasi dengan semua pihak. Iya. Komunikasi itu harus kita bangun dengan sebaik-baiknya. Kalau komunikasi kita sudah nyaman dengan semua pihak, masalah apapun bisa kita komunikasikan. Bisa. Kalau masalahnya terkait dengan siswa, kita komunikasi intens dengan bagian kesiswaan. Kalau ada permasalahan di pembelajaran atau akademik, kita intens dengan bagian kurikulum misalnya kan. Intinya komunikasi kita dengan kurikulum, dengan kesiswaan, dengan semua guru, dengan semua pihak terkait termasuk dengan stakeholder sekolah ya. Dengan stakeholder sekolah pun kita harus terbangun dengan baik komunikasinya. Intinya itu. Insya Allah apapun masalahnya akan bisa kita selesaikan dengan cepat. Benar Pak, benar. Ya. Ya, dalam perjalanan untuk mengatasi masalah itu jelas pasti ada tantangannya Pak. Ya. Kira-kira apa yang menjadi tantangan dalam mengantisipasi permasalahan ini Pak? Ya, yang menjadi tantangan itu sesungguhnya ya, ketika masalah yang muncul itu justru tidak bisa kita cari akar permasalahannya. Nah, namanya masalah berbagai macam bentuknya ya. Kadang-kadang ada personal yang bermasalah, tetapi yang bersangkutan integritasnya itu ya tidak bagus lah. Jadi begini, kita pengen menyelesaikan secepatnya karena dia integritasnya tidak baik ya, tidak jujur, sehingga kita kesulitan. Itu sih yang tantangannya. Ketika yang bersangkutan ini tidak jujur, sulit kita yang menghadapi dengan personal loh ya. Kalau personal ini tidak jujur, agak kesulitan gitu. Sehingga perlu cara yang ekstra itu. Betul. Ya, mungkin itu sih. Kemudian kalau prosedurnya Pak, ketika melihat persoalan seperti itu, apakah Bapak punya jadwal tersendiri untuk mengatasi masalah itu? Apakah diselesaikan di tempat atau menyusun jadwal untuk menyelesaikan persoalan ini Pak? Ya betul. Jadi begini Pak Andi ya, ketika menghadapi permasalahan itu langkah pertama kan kita identifikasi dulu. Tingkat kesulitan, tingkat kompleksitas masalah. Masalah itu ada yang tingkat kompleksitasnya rendah atau ringan, ada yang berat. Ketika kompleksitasnya itu ringan, tidak terlalu berat masalah itu kan bisa jadi itu seketika itu pun bisa kita carikan solusi. Tetapi ketika masalahnya kompleks, akhirnya berlakulah penjadwalan prosedur ya. Harus observasi dulu, berkomunikasi dengan berbagai pihak dan seterusnya. Jadi penjadwalan itu kita lakukan manakala kompleksitas permasalahan itu berat. Mungkin itu ya. Pas sekali Pak. Kemudian yang pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak yang bisa membantu untuk menyelesaikan keputusan akhir daripada persoalan ini Pak? Ya baik, gini, tadi sudah saya sampaikan di awal ya, intinya nomor satu di ngelola sekolah itu komunikasi. Satu, komunikasi dengan semua pihak kita harus jaga dengan baik. Kemudian di sekolah itu kita kan tidak sendiri Mas. Kita nggak sendiri di sekolah itu. Di situ ada wakil kepala sekolah, urusan kurikulum, urusan kesiswaan ya, humas, sarpras dan sebagainya. Nah ini diantaranya satu hal yang harus kita jaga adalah kita jangan sampai salah memilih yang ini. Orang-orang yang menjadi mesin kita lah di sekolah ini. Itu sih diantaranya. Pertanyaan terakhir Pak mantan kepala, dari semua persoalan yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak bisa ambil dari pengalaman dalam pengambilan keputusan sebagaimana persoalan di atas tadi? Kira-kira pengalaman apa yang Bapak ambil dari semua itu? Iya, jadi dari banyak sebenarnya ya, banyak pengalaman, tapi diantaranya
yang terkesan yang tadi yang saya sampaikan tadi satu contoh ya. Itu satu pembelajaran bagi saya di situ bahwa sekecil apapun masalah kita harus teliti dalam menyelesaikannya. Mengambil keputusannya kita harus cermat. Ya, itu sih sebenarnya. Sehingga setelah putusan kita ambil itu tidak terjadi masalah baru. Ini aja, harus tepat. Contoh tadi, mengapa saya prosedurnya seperti itu ya? Guru honor kan bisa langsung dikeluarkan, tapi saya enggak lakukan itu. Prosedur harus jalan. Itu ya, diantaranya itu. Ya. Mungkin itu. Oke. Ya. Terima kasih banyak Pak Kepala. Ya, atas sama-sama. waktu dan keluangannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kami sebagai selaku calon guru penggerak untuk melengkapi semua tugas-tugas yang kami selesaikan. Baik. Ya, terima kasih banyak sekali lagi Pak. Ya, mudah-mudahan ini tugas segera diselesaikan dengan baik dan predikat calon guru penggerak itu berubah menjadi guru penggerak ya. Amin. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Kepala. Pagi. Apa kabar Pak Kepala? Alhamdulillah kabar baik dan sehat. Mohon izin Pak Kepala, pada hari ini Tiang ada tugas dari CGP untuk sedikit berbicara tentang pengambilan keputusan. Pertanyaan pertama Bapak Kepala, mungkin selama ini bagaimana Bapak Kepala dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada selama ini, mungkin ada yang Bapak hadapi di sekolah kita selama menjadi kepala sekolah, Pak? Baik, alhamdulillah. Jadi terima kasih Pak Sabahandi SPD. Jadi untuk pertanyaan ini tentang bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau arti sebuah berada di buah keputusan, jadi dan bujukan moral. Jadi saya memang dalam menghadapi kasus-kasus seperti ini, alhamdulillah kita mencoba membagi kasus tersebut, yaitu dengan mana yang lebih ketika ada dua buah artinya sebuah keputusan atau harus diambil secara bersama, maka kita butuhkan suatu hal yang kita mana dulu pilih yang mana prioritas, sehingga prioritas itulah yang kita utamakan lebih dahulu. Nah, sehingga tetap kita akan melakukan keputusan, artinya mengambil keputusan yang kasus-kasus ini kita tangani. Jadi ketika ini penting dua-duanya, maka kita ambil dari sebuah mana yang lebih terpenting buat tentunya lebih baik dari kegiatan yang di sekolah. Salah satu contohnya Pak Kepala, kira-kira seperti apa? Kasus kita yang selama ini adalah tentunya bagaimana membuat kita, contohnya adalah dilema etika ini, di mana untuk memberikan teman-teman yang misalnya satu sisi hadir di musola itu lebih awal, kemudian anak lebih awal harus ada di musola, itu untuk karena ketika mereka hadir di musola itu artinya pembinaan kepada siswa itu lebih terarah. Nah, kemudian di satu sisi teman-teman juga dibatasi dengan artinya satu untuk jadi banyak, artinya untuk yang terkait dengan jam masuk kita. Nah, di sini letaknya karena ketika teman-teman ingin masuk pagi membersamai anak, tetapi ada juga berpikirnya teman-teman ini mengatakan bahwa ada kegiatan absensi jam 7:30. Nah, ini membuat sehingga kedua hal ini menyebabkan jadi kayak
kebijakan itu untuk satu sisi kita ingin Iya, membuat betul. anak, Anak jadi memberikan anak pendampingan anak untuk lebih ke arah yang lebih Iya. baik. Nah di situ makanya kita harus membuat keputusan, harus dibuatkan jadwal setiap wali kelas itu, sehingga kita bagi wali kelas ini tiap harinya untuk bisa melakukan kegiatan pagi hari membersamai anak. Nah, mungkin itu salah satunya. Terus Pak Kepala, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk menguatkan bahwa yang Bapak lakukan tadi itu adalah instruksi benar? Kira-kira prosedurnya apakah melalui peringatan, surat, atau sekedar informasi atau bagaimana Pak Kepala? Nah, tentunya dalam hal ini, jadi yang pertama kali adalah sebenarnya sosialisasi. Yang pertama, jadi langkah-langkahnya sosialisasi dulu dengan apa yang sudah kita buatkan dalam bentuk ada pembagian tugas. Maka dengan pembagian tugas itu, maka perlu dipahami oleh Bapak Ibu guru dan teknik. Langkahnya adalah bagaimana tugas-tugas yang akan dilakukan dengan bidang tugas yang diberikan kepada Bapak Ibu guru. Kemudian keputusan ini kita ambil tentunya dengan dokumen SK. Kemudian ketika dilaksanakan ada sosialisasi dari, artinya memberikan pemahaman kepada teman-teman tentang tugas tambahan untuk artinya melaksanakan tugas itu dengan betul-betul sesuai dengan apa yang kita hajatkan bersama. Berikutnya Pak Kepala, apakah Pak Kepala anggap yang keputusan Pak Kepala dalam seperti cara-cara yang Pak Kepala lakukan tadi itu efektif atau tidak? Nah, dari sisi efektifnya memang satu sisi tidak terputus itu adalah sosialisasi. Tentunya ada langkah-langkah yang berlanjut, misalnya dengan cara artinya memanggil Bapak Ibu guru, kemudian dengan cara tentang apa ya kira-kira atau apa dibutuhkan oleh Bapak Ibu. Berikutnya Pak Kepala, adalah hal tantangan dan rintangan dan keputusan sebagai kepala Pak Kepala. Nah ini tadi untuk kita lihat tantangan ini memang satu, tidak semua Bapak Ibu guru yang komitmennya sama dengan pimpinan. Nah hal inilah tentu dengan langkah-langkah yang artinya itu tantangan-tantangan seperti itu dalam mengambil ini, tentunya ada artinya komitmen kita itu kadang-kadang sampai kita dengan. Nah oleh karena itu juga dengan melakukan dialog secara face to face, kemudian bisa kita adakan secara monolog misalnya dalam keadaan waktu rapat, misalnya kita diskusi dengan sharing dengan teman-teman yang lain. Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu, misalkan dalam sebuah itu, apakah Kepala langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau bentuk prosedurnya seperti apa yang Bapak Kepala jalankan? Nah ini jadi tentunya ini kan dari setelah kita mengambil keputusan, kemudian biar dilakukan, kemudian artinya dari sisi keputusan itu tentunya kita akan membuat program. Artinya ada hal-hal yang sifatnya bisa langsung kita panggil, mungkin kenapa kok keputusan atau kegiatan program ini tidak bisa jalan, apa penyebabnya. Nah ini tentunya itu bisa secara langsung kita tanya. Adapun yang sifatnya perlu sifatnya penyelesaian secara waktu khusus, nah memang di sini kita perlukan ada jadwal khusus. Berikutnya Pak Kepala, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini membantu Bapak Kepala dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di atas niki? Nah tentunya di sini yang tentunya ada, yang tentunya kita kan yang
sangat membantu. Tentunya kita di sekolah itu kan punya bidang-bidang tertentu, sehingga ada yang bidang kesiswaan, kemudian bidang kurikulum, bidang kehumasan, sarpras. Nah, ketika ada hal-hal yang tentunya saya biasanya akan memanggil dari rekan-rekan wakil kepala sekolah itu yang membidangi hal tersebut. Nah, baru dari situ kita akan diskusi dan tentunya akan meminta artinya ada pendapat untuk bagaimana cara solusi dari penyelesaian permasalahan yang kita hadapi. Berikutnya Pak Kepala, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak untuk mengambil keputusan untuk menyelesaikan persoalan? Ya, tentunya di pengalaman yang saya bisa dapat ambil dari kegiatan pengambilan, artinya pengambilan keputusan yang bersifat dilematik ini, memang dalam waktu yang bersamaan kita memang akan dihadapi oleh beberapa, artinya sangat banyak hal-hal yang sifatnya sangat penting dilakukan, tetapi dengan seperti itu tidak banyak ketika pengalaman, barulah kita akan merincikan pengalaman adalah bisa memanajemen pengambilan keputusan, sehingga dengan cara yaitu tentunya mengambil hal-hal yang sifatnya keputusan yang prioritas untuk dilakukan, kemudian sangat berdampak kepada semua, artinya kepada siswa maupun kepada yang lain, artinya ke Bapak Ibu guru. Nah, yang sifatnya artinya prioritas dululah kita ambil. Jadi cara manajemennya yang saya dapat pelajari di situ sangat besar. Artinya pengalaman atau pembelajaran yang dapat saya dapatkan dari kasus-kasus yang bersifat dilematis ini, etikanya, sehingga ya tentunya sangat artinya dari sisi langkah-langkah yang kita lakukan, ternyata ini merupakan langkah-langkah yang memang sangat, atau manajemen yang bisa saya ambil itu bisa dapat menjadi pelajaran buat saya. Terakhir Pak Kepala, mungkin harapan Pak Kepala kepada Bapak Ibu guru yang menjadi calon guru penggerak di sekolah Bapak ini, kira-kira apa harapan Bapak kepada mereka? Titipan harapan itu seperti apa Pak Kepala? Nah, baik, jadi alhamdulillah, jadi kita di sini sudah berapa orang? Alhamdulillah sudah lebih dari 5 ya. Jadi dari yang sudah lulus itu 2 orang, kemudian sedang diklatnya 2 orang, kemudian ada yang akan mengalahkan, yang sudah lulus tinggal menunggu diklatnya adalah tinggal 3 orang ya. Nah, alhamdulillah, jadi dengan adanya yang bisa masuk atau dalam guru penggerak ini, memang harapan sekolah itu adalah bisa memberikan hal yang terbaik untuk membantu sekolah dalam hal memotivasi anak, kemudian anak berubah ke arah yang lebih baik, bisa mengetahui bahwa saya ini adalah mengetahui apa sebenarnya kemampuan dari diri mereka sendiri, sehingga mereka mampu menyelesaikan masalah yang ada di sekolah maupun yang ada di rumah. Jadi tentunya ini adalah merupakan pengalaman-pengalaman yang sudah didapatkan di pendidikan guru penggerak ini, sehingga yang mudah-mudahan dengan bertambahnya jumlah dari guru penggerak di sekolah kita ini, alhamdulillah saya sangat apresiasi sekali dengan hal tersebut, dan mudah-mudahan ini bisa membawa sekolah kita akan ke arah yang lebih baik. Terima kasih banyak Pak Kepala atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan harapan Bapak tadi dapat kami aplikasikan dalam amanah kami sebagai guru penggerak. Terima kasih banyak Pak Kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan buka
saat